Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Wong Edukasi mengedukasi menghina orang kok. Menghina mana? Kata-kata saya yang mana yang menghina coba? Menit ke berapa? Ayo, Sol. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Bagi para pecinta YouTube spiritual yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Di kesempatan kali ini, saya juga ingin membahas lagi masalah gagalnya pembuktian pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Nah, dalam hal ini buat pendukung Gus Samsudin Jadab ya, yang sudah sakti-sakti mandraguna, mungkin yang selama ini koar-koar mengatakan bahwa datangi aja padepokan Gus Samsudin Jadab. Nah, giliran pesulap merah mendatangi padepokan Gus Samsudin Jadab sangat dipersulit sekali sehingga menimbulkan kegaduhan ya. Nah, kenapa pesulap merah berani mendatangi padepokan Gus Samsudin Jadab? Saya melihat sebuah tayangan atau sebuah video dari channel Gus Samsudin Jadab ya, di mana Gus Samsudin Jadab itu mengundang siapapun yang mau datang ke padepokannya, silahkan datang, jangan berbelit-belit, jangan banyak omong, kata Samsudin. Ini videonya. Dukun siapapun, orang manapun yang ingin datang ke padepokan, silahkan langsung datang. Tidak usah terlalu berbelit-belit, tidak usah terlalu banyak omong, tidak usah terlalu banyak alasan. Karena kalau orang terlalu banyak omong, terlalu banyak alasan, itu seperti anak kecil. Nah, setelah kalian mendengar dan melihat bagaimana Gus Samsudin Jadab mengundang orang-orang yang mau datang ke padepokannya, kemudian dibalas oleh pesulap merah melalui tab komunitas YouTube-nya ini, makanya pesulap merah berani mendatangi padepokan Gus Samsudin Jadab karena sudah diundang melalui videonya. Sebelum pesulap merah datang ke padepokan Gus Samsudin Jadab, pesulap merah pada saat itu berada di Bali. Saya melihat video-video dari pesulap merah tentang layang-layangan ya. Dia ada di Bali, kemudian habis jadwal dari Bali dia pulang ke Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju ke Blitar, Jawa Timur untuk melakukan pembuktian ya. Dia tiba di padepokan Nurjat Sejati, padepokan Gus Samsudin Jadab yang ada di Blitar, Jawa Timur. Seperti itu teman-teman. Nah, kedatangan pesulap merah ke tempat Gus Samsudin Jadab menimbulkan kegaduhan karena kedatangan pesulap merah dipersulit teman-teman. Dimintain ini, ditujukan KTP, data segala macam. Kalau dukun-dukun santet yang bersilaturahmi yang datang ke padepokan aman-aman saja, tidak dimintai KTP. Baru pesulap merah datang sudah heboh, sudah panik orang-orang padepokan Gus Samsudin Jadab. Saya masih punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk merasakan. Saya masih dapat melihat dan menilai tentang sebuah kebenaran. Bukankah di negeri ini kita bebas berpendapat? Saya selalu mengatakan bahwa
Siapapun orang yang memperjuangkan kebenaran akan selalu saya dukung. Siapapun. Baik orang itu keluar dari tanah, turun dari langit. Kalau untuk memperjuangkan sebuah kebenaran, akan selalu saya dukung. Itu sering saya katakan. Jadi buat pendukung Gus Samsudin Jadab, kalian jangan salah berasumsi saya bukan orang iri, bukan orang dengki. Ya, tidak seperti yang kalian pikirkan. Kita adalah sebagai bangsa yang merdeka. Ya, Indonesia sudah lama merdeka, saudaraku, semenjak tahun 1945. Kita adalah bangsa yang merdeka. Kita harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan cara menyelamatkan rakyat dari penipuan, pembodohan yang dibalut dengan agama. Ya, itu sudah diembankan oleh para wali kepada kita secara tidak langsung. Itu bukan tugas saya, tapi tugas kita bersama-sama untuk meluruskan. Seperti itu. Dan saya melihat pesulap merah pada saat itu di Padepokan Gus Samsudin Jadab itu diserang secara tiba-tiba oleh seorang bapak-bapak tua. Ini videonya. Saya tanya baik-baik. Ada sini ada ini ya. Ada sini. Kekerasan nih, sentuhan fisik ya, sentuhan fisik ya. Udah ya, sentuhan fisik ya, proses ya, kita proses ya. Proses ya. Oke, kita proses ya. Ini ada bukti nih, udah. Enggak, ini ada bukti ya. Ini ada bukti ya. Ya. Ya, seorang bapak-bapak tua, saya tidak tahu namanya. Dia berusaha mencoba menyerang pesulap merah secara tiba-tiba. Kemudian ada tim pesulap merah yang mengatakan bahwa mereka merasa terancam di situ. Kameramennya ya yang merekam video pada saat itu. Ini. Udah. Ini banyak penuh dengan ancaman ya. Banyak penuh dengan ancaman ya. Ini saya mau dipukul tadi ya. Saya merasa terancam banget ini di sini. Kenapa? Saya merasa terancam. Loh, kenapa merasa terancam? Ya iyalah begitu. Nah dengerin, rekaman ya, direkam. Inilah. Makanya Marcel itu di YouTube-nya nantang-nantang. Ya. Oke? Namanya orang nantang-nantang datang ke tempatnya orang. Saya tadi kan bilang, yang saya lindungi bukan hanya Padepokan tapi masyarakat. Ya. Biar tidak ada konflik. Denger kan? Nah iya, itu Anda jangan bilang terancam. Gitu, dari jauh-jauh tuh sudah ada niat nantang soalnya gitu loh. Itu, ini kan dunia supranatural, urusan Anda. Saya udah bilang ke dia. Dari dulu, bukan sekarang, untuk mengatakan kebenaran itu pahit sekali. Banyak hambatan, banyak rintangan yang harus kita lalui. Menjadi orang jujur itu susah. Susah sekali. Kita dihujat, ya, dibilang iri, dengki dan segala macam. Kita dibilang tidak kreatif. Walaupun apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Memang sudah seperti itu hakikatnya. Pesulap merah itu sebagai tamu Gus Samsudin Jadab sudah diundang. Kenapa tidak dia langsung yang melayaninya, yang turun tangannya? Kenapa disuruh mengedepankan pengacaranya? Setahu saya, pengacara itu masalah hukum. Misalnya Gus Samsudin Jadab bermasalah dengan hukum. Itu baru bisa dimajukan, dimunculkan pengacaranya ke depan. Seperti itu. Ini pesulap merah mau datang pembuktian secara baik-baik. Makanya menimbulkan kegaduhan di situ. Tanya ini, tanya itu, minta ini, minta itu, dan segala macam. Dipersulit kedatangan pesulap merah. Terkait konten-konten Gus Samsudin Jadab, itu sudah banyak sekali saya bahas. Mulai dari kanuragan dia, keilmuan dia, pengobatan dia. Yang saya bahas konten seputar kesaktian, seputar konten apa yang selama ini ditunjukkan oleh Samsudin. Itu yang saya bahas. Saya tidak mengarang-arang cerita, tidak memfitnah dia, tidak pernah membahas aib dia di ruang publik, tidak. Ya, tidak sama sekali. Saya pemain tunggal, saya mainnya sendiri. Dari dulu saya mainnya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Parah memang. Kalau kita mau datangi Padepokan Gus Samsudin Jadab harus berpikir dua kali. Itu harus ada hitam di atas putih. Harus ada materai yang tertancap. Harus ada tanda tangani. Jangan sampai kita jauh-jauh datang ke sana melakukan pembuktian. Sampai di sana gagal, ngeyel dia. Ngeyel. Kalau sudah ada surat kesepakatan antara kedua belah pihak, dia tidak bisa ngelak lagi. Apapun itu.
Secara hakikat sebenarnya pesulap merah sudah menang teman-teman, namun kalah taktik Samsudin. Ya, seperti itu. Pesulap merah datang ke padepokan Kang Ujang aman-aman saja, tidak seperti itu. Bahkan disambut oleh Kang Ujang dengan sangat baik. Mereka membuat video bersama-sama, memberikan pencerahan dan edukasi kepada subscribernya, pendukungnya, dan masyarakat. Saya sudah menonton semua video pesulap merah tentang Kang Ujang Bustami pada saat itu, ya. Di situ ada Ki Sambung Roso, ada siapa lagi situ? Kang Ujang, pesulap merah, Ki Sambung Roso. Pokoknya ada spiritual yang lain di situ saya lihat. Bahkan pesulap merah juga pernah datang ke tempat si Raja Pemakan Jin, yaitu Dede Inon. Aman-aman saja, tidak ricuh seperti datang ke padepokan Samsudin. Paham ya teman-teman ya? Ini pendukung Samsudin sudah mulai kepanasan di belakang layar. Ada yang mencoba ingin menyerang saya secara jarak jauh. Bahkan di setiap video saya dikomentari dengan kata-kata yang tidak sedap sama sekali. Namun itu tidak berpengaruh untuk saya teman-teman. Tidak sama sekali. Saya sudah lama sekali mengikuti pergerakan Samsudin, video-video Samsudin. Jadi saya ingin mencoba mempelajari, ya, menelusuri, menjajal semuanya. Mulai dari kesaktian dia, keilmuan dia, kanuragan dia, semua saya pelajari video-video dia yang ditayangkan di channel YouTube Padepokan Nurjat Sejati. Dalam sebuah interaksi yang ditunjukkan oleh Samsudin itu, misalnya dia menunjukkan ilmu kebal bacok, ilmu rahasia kebal silet tajam. Dia menggunakan trik teman-teman, bukan ilmu al-hikmah, ya. Dia menggunakan trik. Ini pendapat saya, bahkan saya sudah pernah membongkarnya. Ini video yang pernah saya bongkar. Dalam suatu pertunjukan dia menggunakan silet yang sangat tajam sekali, ya, ditebas itu selembar kertas. Silet itu memang tajam, tapi itu menggunakan trik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bravo pesulap merah, bravo Marcel Radival. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.